Pada kali ini saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin membawa satu pelajaran yang sangat penting yang bertajuk dari Sungai Yordan ke Gurun. Nah, saya ingin membaca di dalam Matius 3 ayat 16 hingga 17. Dan kita akan sambung di Matius 4 ayat 1. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga dan mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanyalah aku berkenan." Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Saudara-saudara, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, ada sesuatu yang sangat menarik dalam perjalanan kehidupan Yesus sendiri. Selepas pengalaman yang paling menarik, indah di Sungai Yordan, selepas langit terbuka, selepas Roh Kudus telah turun kepadanya, selepas suara Bapa di surga terdengar, Yesus tidak terus ke istana. Dia tidak terus memulakan mukjizat yang besar. Dia tidak terus menerima pujian manusia. Tetapi Alkitab berkata, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Dari Sungai Yordan ke gurun. Dari suara surga ke suara pencobaan. Dari air baptisan kepada panas padang pasir. Dan disinilah kita belajar sesuatu yang penting dan merupakan kebenaran yang sangat besar. Kehidupan rohani bukan hanya tentang pengalaman kita di dalam gereja, tetapi bagaimana kita tetap bertahan di dalam gurun kehidupan kita. Ketika Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes sendiri merasa tidak layak membaptis Yesus. Matius 3 ayat 14 mengatakan, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Jelas, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia tidak layak untuk membaptis Yesus sendiri. Tetapi Yesus menjawab, Matius 3 ayat 15, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Matius 3 ayat 15. Saudara dan saudari, orang yang besar di mata Tuhan, orang yang besar di mata Tuhan tetap rendah hati. Yesus tidak berdosa, namun dia tetap dibaptis. Mengapa saudara-saudari? Ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita bahaskan. Karena baptisan bukan sekadar simbol pengampunan, tetapi simbol penyerahan total hidup kita kepada pimpinan Tuhan sendiri. Kadang-kadang manusia mahu kemuliaan tanpa penyerahan, mahu berkat tanpa ketaatan, mahu mahkota tanpa memikul salib. Tetapi Yesus menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Sebelum pelayanan besar, mesti ada satu penyerahan yang besar. Ketika Yusuf di Mesir, Yusuf tidak terus menjadi pemerintah Mesir. Sebelum istana, dia dibuang
di Perigi, di sumur. Sebelum naik ke takhta, dia telah berada di dalam penjara. Tuhan sering memproses orang-orang pilihannya melalui tempat yang sunyi dan sukar. Saudara-saudari, ini adalah satu poin yang penting untuk kita selami. Ketika Yesus keluar dari air, seperti yang kita telah bacakan, langit terbuka, Roh Kudus Tuhan turun, suara Bapa berbicara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Perhatikan, Yesus belum melakukan mukjizat, belum menyembuhkan orang, belum berkhotbah besar, tetapi Bapa di surga sudah berkata, "Aku berkenan kepadanya." Pelajaran kedua yang kita boleh dapat daripada pelajaran ini, nilai kita bukan berdasar kepada prestasi, tetapi hubungan dengan Tuhan. Dunia berkata, kamu hanya bernilai jika kamu berjaya. Tetapi Tuhan berkata, kamu dikasihi sebelum kamu membuktikan apa-apa. Ramai orang hari ini hidup haus akan pengiktirafan manusia. Mereka sanggup kehilangan prinsip demi diterima. Mereka sanggup kehilangan prinsip yang betul demi untuk keuntungan pribadi. Tetapi identiti sejati lahir apabila kita tahu bahwa aku adalah milik Tuhan. Saudara-saudari, selepas Yesus sudah dibaptiskan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ada sesuatu pelajaran yang sangat penting dan sangat besar daripada Alkitab. Perhatikan, bukan iblis yang memimpin Yesus ke gurun, tetapi Roh Kudus yang telah membawanya ke gurun untuk dicobai oleh iblis. Ini sesuatu yang sangat penting. Kadang-kadang Tuhan membawa kita ke tempat yang sukar untuk menguatkan kita. Ada orang berpikir, kalau Tuhan bersama dengan saya, hidup mesti sentiasa mudah. Tetapi tidak. Tuhan membawa kita ke gurun kesepian. Tuhan membawa kita ke dalam gurun kegagalan, ke dalam gurun kehilangan, ke dalam gurun penantian, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi membentuk kita, menyediakan kita kepada misi yang lebih besar. Ini sesuatu yang penting yang kita harus pelajari daripada firman Tuhan ini. Musa menghabiskan 40 tahun di gurun sebelum memimpin orang Israel. Gurun itu bukan satu hukuman semata-mata, tetapi itu adalah satu sekolah Tuhan. Di gurun ego kita dihancurkan, di gurun iman kita dibentuk, dan di gurun karakter kita dimurnikan. Kadang-kadang Tuhan lebih peduli tentang siapa kita sedang menjadi daripada seberapa cepatnya kita sampai ke destinasi. Di dalam Matius 4 ayat 2 hingga 3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu.
Iblis datang ketika Yesus dalam keadaan yang lapar. Iblis sering menyerang kita ketika kita pada titik yang paling lemah. Lemah di dalam emosi, lemah di dalam mental, lemah di dalam keletihan, kekecewaan, kesunyian. Sebab itu kita perlu harus berjaga-jaga, karena iblis akan datang pada titik yang paling kita lemah. Kadang-kadang di saat dalam kejayaan pun itu juga menjadi satu titik yang lemah, di mana iblis boleh menjatuhkan kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, "Sedarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis sedang keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Saudara-saudari, ini sesuatu peringatan yang harus kita ingati setiap masa. Karena iblis adalah seperti singa yang sedang mengaum-ngaum untuk mencari mangsa. Pada titik kita yang paling lemah, di situ kita akan diserang. Matius 4 ayat 3 hingga 4. Pencobaan iblis kepada Yesus. "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Matius 4 ayat 4. Iblis tahu Yesus lapar ketika itu. Tetapi pencobaan sebenarnya bukanlah roti, saudara-saudari. Pencobaan sebenarnya adalah menggunakan kuasa Tuhan di dalam diri Yesus untuk kepentingan diri sendiri. Hari ini ramai orang yang menjual prinsip demi keuntungan. Tetapi Yesus menunjukkan firman Tuhan lebih penting daripada kepuasan sementara. Prinsip Tuhan lebih penting daripada keuntungan sementara. Pencobaan yang kedua yang dilontarkan oleh iblis kepada Yesus adalah melompat dari bumbung bait suci. Iblis menggunakan ayat Alkitab untuk mencoba Yesus. Dan ini sangat bahaya, saudara-saudari. Tidak semua orang yang memetik Alkitab memahami kehendak Tuhan. Iblis juga boleh memetik ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi Yesus memahami konteks dan kehendak Bapa. Satu perkataan yang sangat penting, konteks dan kehendak Bapa. Di dalam Matius 4 ayat 7, Yesus membalas kepada iblis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Hari ini kita hidup di zaman media sosial. Banyak suara, banyak pengkhotbah, banyak potongan-potongan ayat. Tetapi orang percaya mesti mengenal firman Tuhan secara mendalam. Bukan sekadar hanya sepotong ayat, tetapi hati Tuhan di sebalik setiap ayat di dalam Alkitab, firman Tuhan ini. Saudara-saudari, pencobaan ketiga yang dilontarkan oleh iblis kepada Yesus, kemuliaan tanpa salib. Iblis mengatakan di dalam Matius 4 ayat 8 hingga 9, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Ini adalah satu pencobaan yang terbesar
yang telah diberikan, dilontarkan oleh iblis kepada Yesus. Iblis menawarkan kerajaan tanpa salib, kemuliaan tanpa penderitaan, mahkota tanpa pengorbanan. Saudara dan saudari, jalan Tuhan mungkin lambat, tetapi jalan Tuhan tetap benar. Jalan iblis mungkin jalan yang lebar, jalan Tuhan jalan yang sempit, tetapi menuju kepada kemenangan yang kekekalan. Hari ini dunia menawarkan kejayaan yang cepat, populariti yang cepat, kekayaan yang cepat, tetapi tidak semua jalan cepat berasal dari Tuhan. Kalau kita lihat Daniel, boleh saja kompromi untuk hidup senang di kerajaan Babylon, tetapi dia memilih untuk tetap setia. Di dalam buku Daniel pasal 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dan akhirnya Tuhan meninggikan Daniel. Karakter dia lebih penting daripada keselesaan sementara. Saudara-saudari, setiap kali dicobai, Yesus berkata, ada tertulis. Dan ini sesuatu yang sangat penting harus kita renungkan dan harus kita pegang, saudara dan saudari. Ketika kita dicobai oleh iblis di dalam kedudukan kita, di dalam titik lemah kita, adakah kita berbekalkan firman Tuhan? Sebab firman Tuhan adalah senjata yang ampuh, telah digunakan oleh Yesus sendiri untuk melawan setiap pencobaan yang iblis telah lakukan. Ada tertulis. Yesus melawan bukan dengan emosi, bukan dengan pendapat, bukan dengan logik dunia, tetapi firman Tuhan. Orang yang kuat secara rohani adalah orang yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 11, saya bacakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kita tidak boleh menang peperangan rohani dengan motivasi semata-mata, dengan emosi sahaja. Tetapi contoh yang Yesus telah berikan, kita menang berbekalkan dengan firman Tuhan. Kita perlukan firman Tuhan untuk melawan setiap godaan di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin hari ini Anda sedang berada di dalam gurun. Di dalam gurun tekanan keuangan. Di dalam gurun masalah keluarga. Di dalam gurun cabaran pelayanan. Di dalam gurun untuk meneguhkan iman kita. Ataupun di dalam gurun kesunyian tanpa rakan-rakan menyokong kita di dalam kerohanian kita. Saudara-saudari, ingat ini. Yesus juga pernah melalui semua gurun itu. Dan gurun bukanlah tanda Tuhan telah meninggalkan Anda. Kadang-kadang gurun adalah tempat di mana karakter kita dibentuk, iman kita dimurnikan, dan ketergantungan kita kepada Tuhan diperkuatkan dan diperdalam. Sungai Yordan membentuk identiti Yesus, tetapi gurun telah membuktikan keteguhannya kepada Bapa-Nya di surga. Saudara-saudari, hari ini Tuhan memanggil kita kembali kepada penyerahan total, kepada lindungan
pimpinan Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada identiti kita sebagai anak Tuhan. Kembali percaya, walaupun kita sedang bergelut di dalam gurun-gurun kehidupan kita. Karena selepas gurun, pelayanan Yesus bermula dengan kuasa yang sangat besar, saudara-saudari. Dan ini tidak mustahil untuk bagi kita juga. Karena Yesus sudah menang atas semua ini. Dan saya percaya, Yesus juga akan memberikan kuasa yang besar kepada setiap kita yang telah menang di dalam gurun pencobaan. Lukas 4 ayat 14. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Ini satu ayat yang sangat penting, saudara-saudari. Selepas dia sudah menang di dalam pencobaan di padang gurun, Yesus kembali ke Galilea dengan kuasa Roh yang begitu menguatkan dia. Saudara-saudari, selepas kita menerajui ataupun melalui gurun yang paling mencabar di dalam kehidupan kita, tetapi semuanya itu akan berlalu dengan menyandarkan hidup kita kepada pimpinan Tuhan melalui firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan selepas itu kita akan kembali dikuatkan dengan kuasa Roh Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudari, gurun bukanlah satu penamat di dalam perjuangan kerohanian kita, tetapi itu adalah satu persiapan kepada misi yang lebih besar dalam hidup kita. Ya, Tuhan akan terus memberkati kita dengan segenap kuasa dari kerajaan